Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi istafa Muhammad min awaladihi Adam fa arsalahu basira wa nazira wa ja'ala al-islam dinah liyuhriza bihi al-ibad min adh-dhulumati ila an-nur wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin الذي أسبغ على عباده نعمه وسعهم وبرحمته وهو أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله والنبي محمد عبده ورسوله ترك الأمة على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك sallallahu wasallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah dalam kesempatan Jumat kali ini saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah yang hadir di masjid ini atau yang mendengarkan dimanapun berada. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh, dengan menambah ilmu, menambah ibadah dan menambah silaturahim untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mengingatkan atas semua kehidupan ini dan bersama-sama untuk melakukan kebaikan. Semoga kita semua diampuni atas semua kesalahan kita dan mudah-mudahan juga tercatat menjadi hamba yang qaribun min indillah, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencontohkan semua contoh-contoh kehidupan serta ibadah sebagai bagian pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan ini adalah bulan Maulid, yang dimana kaum muslimin semua saling gembira untuk mengingat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu adanya pemahaman, perlu juga adanya kesepakatan bahwa agama Islam yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu dibuktikan sebagai bagian dari rasional dan perlu juga dibuktikan sebagai amal ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang hanya berbicara dari sisi ilmu ke ilmu, tetapi tidak menyentuh dalam kehidupan amalia. Ada yang hanya berbuat untuk kebaikan, tidak perlu ilmu pengetahuan. Ada juga hanya tidak memperdulikan agama. Dia hanya melihat dari sisi rasional seorang hidup, tidak mempertimbangkan nakliyah, akliyah, bahkan dalam sosial sehari-hari. Lalu seorang hidup hanya menurut perkiraannya. Perlu adanya pemahaman baru tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Jika dilihat dari sisi kelahirannya, dari sisi keadaannya, maka Rasulullah merubah keadaan. Maka Maulid Nabi Muhammad pada tahun ini dan tahun-tahun ke depan, perbaikilah keadaan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita yang selalu berubah. Perubahan itu mengarah kepada perbuatan maksiat, pengaruh teknologi, pengaruh pergaulan dan seterusnya, sehingga diperlukan update ilmu pengetahuan dan pemahaman baru bahwa kebaikan itu tidak akan berhenti, bersama dengan kemaksiatan juga tidak berhenti. Perlu kearifan ilmu pengetahuan dan kearifan ibadah sebagai bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semua ibadah yang kita lakukan didasarkan kepada ilmu pengetahuan, didasarkan kepada nasihat para ulama, nasihat dari sekelilingnya, nasihat dari teman sejawat. Oleh karena itu, janganlah sungkan jika ditegur suatu kebaikan, maka ikuti kebaikan itu.
Oleh karenanya, kehidupan kita adalah bagian dari perjalanan hidup, dan perjalanan hidup itu akan diminta pertanggungjawaban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu al-mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dan golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kitab-kitab kepada mereka dan hikmah. Sesungguhnya sebelum itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Imran ayat 164. Dari sini bahwa diingatkan itu adalah bagian dari kehidupan, maka jangan untuk berputus asa terhadap semua kegiatan ibadah itu, dan jangan pula menjadi sombong karena ibadah belum tentu juga diterima. Ibadah adalah milik seorang hamba kepada penciptanya, maka penciptanya lah yang menilai ibadah itu diterima atau ditolak. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang juga akan berhadapan masalah sesuai dengan jabatan atau amanat yang diembankan kepada dia. Oleh karenanya, seseorang selalu menambah ilmu pengetahuan yang dibimbing oleh para guru yang beramanah terhadap ajaran Islam. Lalu banyak sekali dalam kegiatan sehari-hari seseorang mungkin saja berbuat maksiat karena lupa, berbuat maksiat karena bersepakat dan seterusnya, sehingga maksiat itu menjadi karakter seseorang yang harusnya ditinggalkan atau sedikit-sedikit akan dikikis menjadi bagian perbuatan maksiat. Oleh karenanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa berbuat sesuatu perbuatan yang bukan perintahku, tidak di atasnya, maka hal itu ditolak. Oleh karenanya itu, kaum muslimin wal muslimat dimanapun juga bisa didengar khutbah ini, semoga bagian dari khutbah ini adalah peringatan untuk kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dalam kehidupan ini perlu adanya silaturahim, adanya menambah ilmu pengetahuan, adanya bertambah waktu adalah bertambah ilmu, bertambah silaturahim dimanapun kita berada. Jangan mengatakan sesuatu itu adalah bagian dari kemampuan saya atau di luar saya, tapi ikutilah ilmu pengetahuan, ikutilah para ulama yang memberikan contoh. Semua kehidupan ini bagian dari ibadah kita. Oleh karenanya, dalam setiap sholat kita memintalah ampun kepada Allah agar kita diampuni dan ditambah ilmu sebahagian dari ibadah kita. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-jalannya. Hal itu diperintahkan Allah padamu agar kamu bertakwa. Surah Al-An'am ayat 153. Semoga dalam khutbah ini kita semua menjadi bagian untuk menambah ilmu dan bertambah ibadah kita kepada Allah dengan ikhlas. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samul alim. Aku li hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah mu'ayyasiri sabirin bi'aziz nasri wal musikirin sahami di sukri wal mu'afiq al muhtar qiyami bi amri mahdu ala ma an'am wa aslama li amri fi ma hakama wa abram asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi muntahid duhur salamatan daimatan bila fana'i wala futur wa salaman tasliman كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله إن أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها المؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسولك والملائكة المقربين وأهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم احفظ عليهم وداعي أديانهم وأخرجهم من ضيق سجون إلى ساعة أوطانهم ولا تجعلهم فتنة للظالمين ونزهم برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.